Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza Livia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerakan tolak peluru. Tolak peluru. Tolak peluru adalah teknik melemparkan beban tertentu dari pundak hingga mencapai titik tertentu. Asal mulanya adalah olahraga di masa lalu dengan gerakan dasar melemparkan batu. Berat beban yang dibawa dalam olahraga shot put ini adalah 7,26 kg untuk laki-laki serta 4 kg untuk perempuan. Untuk memindahkan atau put beban hanya boleh dilakukan satu tangan saja. Sejarah singkatnya, dulu peradaban Yunani kuno melakukan olahraga melempar batu. Pada abad pertengahan pun, para tentara melakukan olahraga melempar peluru meriam. Ini adalah titik awal inspirasi olahraga tolak peluru. Kemudian bergeser ke abad 19 digelar Highland Games di Skotlandia. Peserta kompetisi ini diminta melemparkan beban berbentuk bulat yang terbuat dari batu atau metal hingga melewati garis tertentu. Sebenarnya, olahraga tolak peluru dengan peserta laki-laki telah menjadi cabang olahraga Olimpiade pada tahun 1896. Namun, baru pada tahun 1948, ada cabang olahraga tolak peluru untuk perempuan. Menariknya, teknik rotasi untuk mengayunkan beban ini pertama kali dipopulerkan oleh atlet asal Soviet bernama Alexander Beresnikov. Pria kelahiran tahun 1948 ini mengenal teknik ini setelah dilatih oleh Viktor Alekseyev. Pada tahun 1976, Beresnikov mencetak rekor sejauh 22 meter. Untuk melakukan tolak peluru, ada 3 gaya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, gaya ortodoks. Gaya ortodoks dalam peluru dilakukan dengan cara menolak peluru lepas ke arah samping setelah loncatan datar dilakukan. Teknik ini biasanya digunakan oleh para pemula. Berikut cara melakukannya. Yang pertama, peluru dipegang menggunakan kedua tangan. Yang kedua, tangan kanan menyangga peluru di atas bahu. Yang ketiga, tangan kiri menjaga peluru bagian atas agar tidak terjatuh. Yang keempat, peluru dilempar menggunakan tangan kanan. Yang kedua, gaya O'Brien. Gaya O'Brien dalam tolak peluru dilakukan dengan cara membelakangi arah tolakan. Saat melakukan gaya ini, pemain akan melakukan setengah putaran terlebih dahulu sebelum melontarkan peluru. Sehingga, saat persiapan dilakukan, pemain akan menghadap belakang sebelum kemudian berbalik ke depan. Yang ketiga, gaya spin. Gaya spin dalam tolak peluru adalah teknik yang paling sering digunakan oleh para atlet profesional. Pada saat melakukan teknik ini, pemain akan berputar 360 derajat sebelum melontarkan peluru. Teknik dasar melakukan gerakan tolak peluru secara umum. Untuk melakukan tolak peluru, titik awal ayunan adalah dari dekat dagu. Sepanjang melakukan olahraga ini, beban tak boleh berada di bawah atau di belakang pundak. Dari waktu ke waktu, para atlet menemukan teknik mereka sendiri dalam memaksimalkan gaya lontaran. Pada tahun 1876, atlet J.M. Mann dari Amerika Serikat melakukannya dengan sudut ke arah kanan. Ia mencetak rekor di angka 9,44 meter. Di sisi lain, pada tahun 1950, atlet Perry O'Brien menemukan teknik yang dimulai dari posisi menghadap ke belakang. Dari teknik ini, beban bisa terdorong lebih jauh lagi. Setelah 6 tahun, O'Brien berhasil mengalahkan rekor Mann sejauh 19,06 meter, hampir 2 kali lipatnya. Berikut ini teknik melakukan tolak peluru. Yang pertama, pegang beban atau peluru dengan telapak tangan bagian atas, jari sebaiknya renggangkan agar bisa menjadi penahan. Yang kedua, kaki kanan berada di batas belakang lingkaran, kaki kiri sejajar dengan tubuh. Yang ketiga, pegang peluru dengan tangan kanan, letakkan di bawah telinga. Yang keempat, berat badan tertumpu ke kaki yang ada di belakang. Yang kelima, saat menolak peluru, tarik siku serong ke belakang. Dorong pinggul ke depan, lalu lempar peluru sekuat tenaga. Yang keenam, di saat bersamaan, kaki kanan juga ikut memberi dorongan. Seluruh tubuh diarahkan serong ke depan. Untuk bisa melakukan tolak peluru, perlu keterampilan karena sangat menentukan seberapa jauh lemparan. Kesalahan yang kerap terjadi adalah awalan dan akhiran yang kurang maksimal sehingga peluru tidak terlempar jauh. Perlu banyak berlatih untuk tahu seberapa jauh jarak yang diperlukan. Semakin sering berlatih, maka adaptasi bisa semakin mulus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.